teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi. Minggu ini kita akan membahas tema cara asik mencintai batik. Karena kenapa? Karena narasumber kita sore ini adalah salah seorang pecinta batik yang sering juga memberikan edukasi menarik tentang batik, menciptakan sebuah event-event untuk batik di working space maupun galerinya. Nah, supaya waktunya tidak tersita, saya akan segera hubungi beliau, yakni Mas Dev Chua. Segera saya coba invite sebentar ya. Doakan semoga sinyalnya lancar. Amin. Selamat sore Mas Dev. Alhamdulillah. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar, Mbak? Baik. Semoga Mas Dev Baik. juga sehat-sehat ya Mas. Sama-sama Mbak, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Jadi sebentar saya opening sebentar ya Mas Dev. Jadi boleh, nggak apa-apa. Aku standby. Monggo. Ya. Sore ini kita sinyal alhamdulillah lancar. Langsung terhubung dengan Mas Dev Chua, salah satu narasumber istimewa kita karena beliau ini adalah pecinta batik yang juga memiliki beberapa event batik dan memberikan edukasi, tapi caranya itu asik gitu. Makanya saya memberikan judul cara asik mencintai batik begitu. Nah, kawan-kawan semuanya juga mungkin bisa perlu diketahui bahwa narasumber kita ini kenal dengan wastra, mencintai wastra sudah sejak 1999. Benar ya Mas Dev ya? Waktu betul sekali. Betul sekali. Awalnya adalah kesemsemnya sama songket Bali, kemudian betul dengan lawasan sama seperti saya suka yang otentik, yang kuno gitu. Itu di tahun 2002, cukup lumayan lama. Kemudian beberapa tahun terakhir kita bisa mengikuti perjalanan Mas Dev yang nggak cuman waktu itu sempat jadi kontributor National Geographic. Aduh, serunya. Iya, betul. Dan yang istimewa adalah intimate eventnya Kuklik Batik, di mana ada beberapa tema nanti kita ulas lebih lanjut. Baik, teman-teman udah cukup kenal ya sama narasumber kita sore ini. Jadi saya langsung menuju ke pertanyaan. Baik Mas Dev, saya mulai pertanyaan pertama. Sama seperti biasanya kalau saya kedatangan tamu live, memangnya terinspirasi apa ya Mas Dev tuh kok mas gitu loh, bapak gitu loh, suka kain gitu dan mencintainya itu sampai ke filosofi. Sejak kapan ya Mas? Monggo Mas. Ya, selamat siang atau selamat sore bagi teman-teman semua di Lawasan Batik. Terima kasih untuk waktunya. Kita bisa berbincang-bincang di sini dan salam sehat semua ya dari saya. Jadi begini, kecintaan saya akan batik ya atau kain-kain Nusantara itu sebenarnya kalau di keluarga kami itu eyang kakung itu semua itu pakai kain gitu. Jadi mereka pakai kain batik dan kebaya. Jadi berkebaya encim ya, karena kami dari peranakan Tionghoa. Jadi itu kami sudah terbiasa dengan batik. Nah, kenapa saya terjunnya pertama kali kok bukan di batik ya, malah di kain songket Bali, betul. Ya mungkin gitu ya, kalau kita terbiasa dengan sesuatu kan anggap enteng ya. Jadi maksudnya, batik itu udah biasa, soalnya tiap kali. Betul, selalu lihatnya, lah ya batik ya itu gitu. Padahal yang dipakai oleh Eyang Buyut itu adalah batik yang bagus gitu. Batik salah satu ada batik Pakeman, ada juga batik Tiga Negeri, ada juga batik-batik Cirebon, Pekalongan dan lain-lain begitu. Seingat saya begitu, berwarna-warni, bunga-bunga dan lain sebagainya. Cuma karena terbiasa, jadi kesannya biasa aja gitu. Nah, di akhir tahun 90-an, sekitar tahun 98, 99, sebenarnya sih sehabis gonjang-ganjing 98 ya, kalau kita tahu era itu. Nah, itu memang saya
tertarik sekali dengan songket Bali. Entah kenapa, karena kesannya kayaknya wah mewah gitu ya. Terus itu warnanya berkilauan begitu. Bikinnya Jadi susah gitu ya. betul, betul. Apalagi teksturnya juga sesuatu yang unik gitu bagi saya pada saat itu. Jadi saya memang berburu itu di Kelungkung begitu. Oke. Sekian lama, sekian tahun. Nah, singkat cerita di 2002 ketika oma saya itu, nenek saya itu memberikan tiga kain batik. Karena aku tanya gini, Oma, ada nggak kain batik? Ada, mau buat apa? Gitu pasti. Ngapain kain-kain? Maksudnya mau ngambil kain-kain gitu loh. Nah, Betul. dia sedikit tahu memang aku tuh suka sesuatu yang unik dan antik-antik lah begitu. Karena banyak perabot dia yang saya colongin gitu. Vintage ya. Yang antik, yang antik-antik, yang bagus-bagus memang saya ambilin diam-diam gitu. Jadi dari situ, jadi dari situ oma saya memberikan tiga kain. Tiga kain ini memang sudah lama turun-temurun begitu. Oke. Nah, kain itu adalah jenis kain tuaha kita sebutnya, yaitu sebenarnya itu kain kedukaan gitu. Warnanya itu biru putih dan atau biru keputihan, ada hijaunya seperti itu. Nah, kalau di era sekarang kita bilangnya itu kain Belandaan karena warnanya putih biru begitu. Nah, begitu lihat kain itu, nah ini mata berbinar-binar begitu. Wah, keren banget. Bukan kesesep lagi, itu udah kepincut sebenarnya sih. Jadi aku pas ngelihat begitu, waduh ini keren banget nih ceritanya nih. Ini pasti itu baru oma yang satu ya, belum oma yang satu lagi pasti punya dong, gitu kan. Kalau bisa ke oma-oma tetangga gitu loh, udah terplanning gitu loh. Kan oma-oma kan sering ngumpul tuh, ngobrol-ngobrol segala macam. Ya oma ada nggak di kain yang nggak kepake nih, daripada jadi tatakan gosokan ya, mendingan saya gitu. Jadi dari situ, nah saya melihat, wah ini batik nih keren banget ya. Terus udah gitu gambarnya kan karena ya memang batik kedukaan ya. Gambarnya itu kan bangau. Nah, bangau itu juga ternyata mempunyai arti tersendiri. Dan bangau nunduk, bangau nengadah gitu. Itu juga punya arti. Burung kecil yang turun, burung kecil yang naik, itu juga punya arti tersendiri. Nah, itu saya baru pelajari setelah sekian tahun kemudian. Tapi pada intinya itu udah kepincut di situ. Ditambah lagi, dari oma yang satu itu menceritakan, ya tadi ya, karena dari keluarga kami sering memakai kain, ada satu kain yang namanya tiga negeri. Nah ini kan zaman itu ya nggak ngerti tiga negeri apa ya. Kalau kita dengar tiga negeri, apakah dari Singapura, dari Thailand, dari mana begitu, negeri apa gitu Karena kan. justru mereka Nah, yang hunting, yang suka kebanyakan Singapura punya ya. Oke, betul. betul begitu. Dan saya memang nggak ngerti ya di tahun itu ya, buku apapun nggak ada yang mendukung cerita tiga negeri begitu. Nah dari situlah mulai pencarian nih ceritanya. Jadi saya pergi ke Jogja, saya pergi ke Solo, saya mencari itu yang namanya kain batik tiga negeri itu seperti apa. Kalau dengar kisah dari oma sendiri, wah coklat-coklat bagus deh, motifnya kecil-kecil apa gini, ada merah-merah segala macam. Lah ya kayak apa, wong nggak lihat kainnya gitu. Nah, satu sisi aku tuh ketemu tiga negeri itu sebenarnya di Jogja waktu itu. Jadi biasa zaman itu ya biasa di Beringharjo belakang itu loh Mbak. Kadang-kadang itu kan ada bakulan itu loh ya. Tuker-tukeran alamannya ya. Itu dia. Jadi di daerah situ. Jadi di daerah situ aku ya dasar iseng ya, maksudnya begitu lihat Simbo dengan bakulannya itu kain satu bakul gitu, mata udah berbinar-binar gitu. Jadi aku tanya, Mbok, ono ora sing kain tiga negeri itu lho? Aku tanya begitu. Saya Mas, iki kayak ono satu gitu. Nah, dia ambillah satu itu, lalu dia buka, dia jembreng. Lah, di situ ya kleper-kleper ya. Gitu pas ngeliat, nah kok ya cantik gitu. Nah, tapi memang motifnya tidak sehalus yang saya punya sekarang ceritanya. Karena itu awal ya, itu aja tuh udah happy banget gitu loh, udah kleper-kleper ngeliat. Karena dapat tiga negeri nih. Ya kan, seperti itu. Jadi, nah dari situlah, dari satu kain itu, nah saya mulai mencari kain lain kah ada lagi nggak di mana. Jadi itu searching tuh Mbak ceritanya.
ibaratnya itu dari toko antik ke toko antik nih sekarang nih. Jadi dari pasar ke pasar kan udah dijajaki. Nah, ada Betul. beberapa yang memang ada beberapa yang tidak, dan kondisi itu juga. Nah, pada waktu itu maklum ya, keadaan uang kan terbatas ya, namanya juga awal. Jadi kalau ada kain soek, waduh kayaknya eman-eman ya keluar duit kok beli kain soek begitu. Jadi Betul, cari betul, lagi yang namanya kain tua, padahal kan kondisinya ya begitu ya. betul. Lalu pasti ada cacat kadang-kadang karena ya sudah terpakai. Nah, Iya. dari situlah terus pembelajarannya sedikit satu dua satu-satu itu dikumpulkan. Ternyata itu kan ada namanya. Itu pun saya tidak perhatikan. Saya pikir cuma satu judul gitu, misalnya Betul. kain apa gitu ya. Sudah. Loh kok ketemu lagi? Lah kok namanya beda? Loh ketemu Iya, lagi? Loh betul, namanya betul. Ada beda. generasi lainnya. Oke. Betul. Mereka kan ada 3 generasi. Betul. Nah, memang saya jarang sekali menemukan generasi pertama si Chua Gyok-Jiam itu. Iya. Karena memang apa namanya sulit didapat ternyata Betul. setelah Pas tahu begitu. Karena itu kan 1920 ya, Mas? nah, betul. Dari tahun segitu ya. Jadi ya Betul. juga nggak berharap dapat sih. Kalau dapat pasti Betul. kan mahal juga ya. Jadi jadi yang saya dapatkan adalah generasi kedua dan generasi ketiga. Nah, itu pun juga di generasi ketiga kan banyak ya. Mereka tuh ada 5 orang gitu pembatik. Jadi lihat, loh kok ini lain, loh kok ini lain. Tapi kok nadanya batik sama gitu. Nah, Motifnya. apa benang merahnya kok sama. Lah ini apa duluran, apa saudara, apa-apa. Nah, dari pertanyaan itu, ya dasar saya memang senang gini, kalau tahu apa sih pengen tahu gitu loh sedalam-dalamnya begitu loh. Apalagi memang sesuatu yang saya sukai ya, batik ini. Nah, dari situ saya membuat satu penyelidikan sendiri terhadap kain itu. Jadi saya kumpulkan waktu itu memang akhirnya dapat ya masing-masing hanya satu. Itu pun udah happy-nya bukan main deh. Dapat dari yang generasi 2 dan generasi 3 itu masing-masing baru 1 lembar gitu. Betul. Nah, dari situ saya membuat seperti skripsi, seperti penelitian begitu. Betul. Kain ini apa sih ya kok warnanya gini? Oh, ada unsurnya ini, oh motifnya ini begini. Dengan berjalannya waktu, dengan setelah tahu slot-slotnya Mbak, nah setelah tahu juga kain itu ternyata oh ada grade-nya, ada warnanya dan lain-lain, disitulah saya baru mengerti sekali. Oke, tiga negeri Chua ini memang agak menarik karena apa? Satu, dia adalah inovasi di zamannya waktu di era 1920 itu, karena balik lagi secara mereka tinggal di Solo yang pada masa itu adalah batik-batik pakeman yang beredar, warna sogan, kebiruan, kehitaman, warna seperti itu. Jadi tidak ada warna, tapi itu hal yang umum kalau untuk di Solo. Nah, Pak Gyokjiam ini kan sebenarnya dari Rembang begitu, dari Rembang Lasem. Nah, beliau pasti punya ide mungkin ya saat itu, wah Konektivitas sama Lasem. betul. Kalau ditambah mungkin ini jadi cantik kali ya, karena beliau kan juga memang peranakan begitu. Jadi Betul. mungkin kalau ada warna ini mungkin cantik begitu. Mungkin ya begitu. Sebenarnya kan itu membatik itu adalah suruhan atau arahan dari sang ibu mertua begitu. Oke. Nah, setelah sekian usaha akhirnya sang ibu mertua bilang, "Wes kowe batik wae" gitu. Nah, dari situ dengan pengalaman itu, nah membuat sesuatu 3 negeri itu lah, walaupun dengan background cerita yang katanya dari cerita penyatuan negeri Samkok dan lain sebagainya, tapi saya melihatnya itu ada suatu inovasi ya. Inovasi di zamannya yang pada waktu itu ya semua hanya apa adanya gitu tanpa ada sesuatu pembaruan. Betul. Begitu Mas ditambahkan warna merah dengan desain buketan dari Lasem, nah itu menjadikan sesuatu hal yang mewah sebenarnya. Tapi memang ini bukan sesuatu yang digunakan di keraton karena bukan batik pakeman. Jadi ini memang batik saudagar. Nah, tapi ternyata ini disukai gitu dengan ada warna merah ini. Nah, dengan berjalannya waktu ya, dan mereka itu punya satu prinsip bahwa jika salah satu anak mereka menikah, maka dibukakan dapur batik begitu. Begitu Chua Chun Tiang dan satu lagi Chua Chun Kiat itu menikah, dibuatkanlah dapur batik. Nah, mereka
membuat batik. Begitu pula dengan anak-anak mereka semua dari Chua Xiangguan semua dan lain-lainnya itu 5 anak itu begitu mereka menikah, mereka membuka dapur batik lagi begitu. Dan menurut saya kalau kita lihat itu sebenarnya sayang ya mereka tutup itu 2014 di bawah Chua Siang Sui. Nah, sebenarnya kalau diteliti kita tarik ulur ke belakang dengan pembatik lain yang ada di Indonesia saat ini, bayangkan 3 generasi Mbak dan bertahan sampai 2014. Ya. Betul. Dan akhirnya mereka tutup, ya saya nggak tahu apa ceritanya, tapi akhirnya ya mereka tutup di saat itu. Nah, yang sangat disayangkan adalah satu memang dari segi pembatik halusnya tuh mulai berkurang. Karena mereka suka lebih kerja ke pabrik atau jadi SPG atau jadi apapun. Itulah yang saya dengar dari istrinya Chua Siang Sui begitu. Jadi mereka mengalami kesulitan di situ. Nah, yang tetap sampai sekarang tuh saya gregetan ya. Seandainya saya ini cucu asli dari mereka ya, wah itu pasti udah tak gempur pokoknya. Tak terus kayak pokoknya jalan nggak mau tahu. Terus band ya cuma 5 orang ya jalan terus gitu ya. Nah jadi itu ya karena itu apa satu warisan yang dari tahun sekian gitu 1910 itu Mbak. Begitu dimulai sampai sekarang ya itu kan ya bagaimana ya kalau dilihat a heritage ya warisan yang harusnya tuh tetap ada, tetap bisa dinikmati begitu. Oke lah, memang ya mungkin banyak perihal pasang surut ya dalam berusaha dan lain-lain. Tapi menurut saya sih dipertahankan itu harus sebagai contoh satu ya, misalnya batik Wisucun. Nah, seperti Wisucun sekarang masih dikerjakan oleh Widi penerus ketiga. Betul. Jadi itu pun masih. Nah, tapi Widi pun juga udah nih, aduh ceritanya. Saya tanya, lanjut nggak? Aduh, nggak tahu. Tapi idealismenya masih kuat gitu, Cing Widi itu gitu. Keren. Betul Mbak. Itu saya, jadi gini, kita kan bisa melihat ya antusias seseorang itu ya, terus udah gitu dari sinar matanya gitu loh kalau kita membicarakan batik membara-bara atau cuma ya udah kan itu beda ya begitu. Nah ini kita masih even kita walaupun waktu saya ketemu dengan mereka ini generasi ketiga ini kan juga udah oma opa ya umurnya udah 70-an gitu. Kalau kita cerita mengenai batik mereka itu kan seperti kayak memory back ya, kembali mengenang masa lalu gitu. Oh mereka semangat sekali. Oh ini begini. Oh kamu tahu nggak? Ini burung ini dulu saya yang begini. Dan jadi hal itu tuh masih ininya antusiasnya masih besar sekali. Dan saya tuh menghargai itu. Waduh gile nih si Oma ya. Kalau misalnya bener ya masih bisa jalan dan nggak pusing soal si pembatiknya. Ini sih pasti masih jalan, masih ada gitu loh. Cuma ya satu hal ya karena itu dan mereka juga sudah lanjut usia, ya mungkin mereka nggak mau meneruskan begitu. Ya anak-anak dan cucunya juga terlihat sepertinya kurang interest juga di situ begitu. Jadi ya itu amat sangat disayangkan. Nah itu sekelumit si 3 negeri yang buat saya tuh cerita. Sebenarnya ceritanya itu mengisahkan perjuangan sih kalau menurut aku dari inovasi awal itu lalu menciptakan dari 3 warna menjadi sekian warna itu ternyata juga satu evolusi di mana ya permintaan pasar terus udah gitu warna-warna tertentu yang memang tidak ada udah kita kalau nggak ada warna ini kita kerja warna ini begitu jadi sesuatu yang nggak pernah berhenti karena sesuatu gitu misalnya nggak ada warna merah ya udah kita bikin warna hijau tok gitu misalnya. Nah, ternyata di masa sekarang, warna-warna tertentu yang seperti kita sebut baby blue, baby green, atau apapun ya, bagi teman-teman yang paham mengenai 3 negeri, khususnya Chua, nah itu ternyata menjadi buruan para kolektor. Nah, saya sempat tanya gitu, loh kenapa? Kok bikin baby blue ya sedikit, tuh kok bikin ini kok ya sedikit. Loh itu ceritanya itu karena apa? Merah entek gitu. Merahnya habis. Nah, betul, merahnya habis. Lah no, merahnya habis ya bagaimana? Kan katanya kalau pembatik itu nggak dikasih gawe nanti dia pindah ke tempat lain gitu. Jadi ya udah ada neopo ya cuma merah, cuma biru sama ini begini merah cuma sih itu. Betul. Jadi
oh ternyata itu bukannya memang diciptakan gitu loh. Itu ternyata ya wes daripada nggak si pembatik nggak ada makanan, ya udah kerjain aja. Cuma ada yang hijau aja, yang coklatnya habis. Ya udah kerjain tanpa coklat. Lah, di zaman sekarang kan bilangnya 3 negeri tanpa merah, 3 negeri Itu tanpa tuh. hijau. Padahal kalau kita dengar cerita aslinya, ya itu menurut mereka, lah itu karena nggak kurang warna gitu loh, nggak tersedia kan. Zaman dulu warna ada beberapa yang memang import begitu. Jadi kebetulan warna itu tidak masuk, ya tidak ada, ya itu hal yang lumrah ya gitu. Oke. Nah, cuma dari segi itu kan kita berpikir gini, wah hebat ya. Kalau orang lain mungkin gini, nggak ada sogonya gitu misalnya, ya wes lah tunggu nanti lah. Nah kalau mereka nggak bisa, ini nggak ada, The ganti show must ini go nggak ada, on. ganti itu. Nah, betul. Jadi nggak pernah tuh sampai stop di batas tertentu karena ya tadi bahan baku dan lain-lainnya. Nggak jalan terus, tapi tetap dengan benang merahnya itu dijalani begitu. Bahkan saya ada satu kain yang baru 2 kali proses, Mbak. Jadi baru warna merah atau merah dan biru, belum ke coklat begitu. Nah, saya sempat pakai dan dilihat oleh Ibu Xiangsui begitu. Begitu dia lihat, langsung dia ketawa gitu. Hihihi, dia bilang begitu. Loh, nopo to tante? Tercampur gitu. Lah, aku bilang gitu, nopo to tante? Lah ini kan belum kelar gitu loh. Ini baru 2 kali jalan. Ini batik baru saya. Tapi terus dari itu dia diam gini. Dia diam sebentar. Bagus juga ya ternyata. Dia mengakui sendiri. Ternyata bagus juga. Lah iya, tapi ini pun ada ceritanya lah kenapa kok udah bisa dijual. Jadi pada saat itu memang grafik penjualan dari 3 negeri Chua ini khususnya di Jawa Barat ya. Kalau kita telaah lebih jauh itu laku keras begitu. Nah, dari penjualan ini sampai mereka itu diuber-uber sama kayak kita pedagang ya, datang, ya wes sini aja, itu baru 2 kali, ini baru 2 kali Pak, belum, udah sini aja, ambil aja, gitu. Jadi itu dijual begitu. Ternyata ada cerita unsur begitu juga. Makanya saya bilang 3 negeri ini bukan hanya kita nikmati dari kainnya, keindahannya, kerapihannya, dan keberagamannya, tapi kalau kita mau mendalami cerita ke dalamnya itu luar biasa, maksudnya menarik. Begitu, Mbak. Siap. Ini baru pertanyaan pertama loh, ini kayak begini loh, gimana teman-teman, ini kayaknya kurang ini waktunya. Aduh, bisa 1 hari, Mbak. Bisa 1 hari kita sapa dulu ya Mas Dev, teman-teman sekalian. Boleh. Aku fansnya Boleh. Mas Dev juga mungkin ini. Selamat sore kawan lawasan, ada Mbak Sofia, selamat sore, ada Mbak Laila Sujatmoko, Mbak Lois, Mbak Nur Fasih, Kamera Dima, Mai Diansa, selamat sore. Kemudian ini ada Bang Salman, ada Batik Manah Solo, Sugeng Sonten. Wah banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Nanti soalnya mau keburu nanya lagi sama Mas Dim. Pokoknya selamat sore semuanya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, Selamat sore semua. Monggo silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ketik di komen. Kita tanya ini sama tamu kita. Mumpung ini kita live sekarang gitu. Baik, nah ini nih Mas Dev. Terus terang ya, memang sejujurnya saya memang lebih banyak ke batik lawas saya yang lebih ke pakem karena di Jogja, kemudian sejarah batik Sudagaran segala macam masih keluarga menekuni itu gitu, batik Haji Bilal dan sebagainya. Kemudian tetapi saya pun tidak terlepas tidak mungkin tidak melihat gitu batik 3 negeri gitu. Dan di Jogja pun juga memang luar biasa, para kolektor itu sampai yang punya itu galak gitu. Saya punya pengalaman pernah banget itu. Kalau mau lihat ini memangnya mau diapakan gitu, ya Allah, cuma mau dipinjam nggak boleh difoto nggak apa gitu. Saya rekam aja gitu dalam hati saya, aduh itu kemarin warnanya gini, kemudian burung honge yang seperti apa gitu kan, karena memang stilisasinya memang keren banget gitu. Nah, yang menarik lagi kan Mas Dev Chua ini selain memang perhatiannya lebih banyak ke
pada batik-batik peranakan Tionghoa, pesisiran gitu kan. Ya. Saya juga nyimak bagaimana Mas Dev itu ketemu sama Cik Widya. Tempo hari pun juga saya tanya gitu, Cik Widya yang masih idealis gitu, seru walaupun memang memang sudah agak kesusahan untuk meregenerasi batik Ya, Wisut pun gitu. Kemudian ada ke Lipingwi, kemudian ke tiga negerinya Choa Kiat Tiam gitu yang 1910 gitu. Bahkan tiga negeri itu sempat saya membaca dulu tiga negeri itu nggak seperti sekarang langka karena memang secara produksi sebenarnya dulu banyak gitu, diproduksi banyak. Gitu. Cuman karena kemudian yaitu berseiring waktu seperti yang Mas Dev ceritakan, banyak pembatik yang memilih lebih baik bekerja di pabrik atau jadi karyawan, akhirnya menjadi berkurang dan akhirnya berhenti di 2014 gitu. Nah, terus saya sudah ngelirik-ngelirik batiknya, lihat-lihat di segala macam lah. Kita kalau di Jakarta ya Mas ya Inakraf lah apa gitu kan, segala macam batik-batik di galeri itu melihat jadi hafal kan, mulai Choa Kiat Tiam, Choa Siang Sui segala macam ya. Kemudian ketemu di Instagram kok ada Dev Choa gitu. Waduh, ini ketemu ini. Jangan-jangan ini cucunya atau siapanya. Sampai teman-teman saya juga sama. Wah, tanyain aja, jangan-jangan ini kenapa itu kok berhenti tanyain sama dia itu. Terus padahal saya juga mikir ya, wah itu kan diperanakan juga, mungkin marga juga punya, tapi apa nggak ada salahnya nih, karena saya lihat di Kuklik Batik nih, batik negerinya Kuklik ini, waduh kayak sak ruangan gitu, bisa-bisa ini cicitnya atau siapa yang punya pabrik gitu kan. Nah, teman-teman ini coba kita konfirmasi sore ini sama beliau gitu. Jadi Mas Dev Choa gitu, apakah kecintaan pada tiga negeri, kemudian banyak membahas di galeri Kuklik tentang tiga negeri, kemudian kok ya sepasang gitu dengan signature Dev Choa gitu. Apakah ada korelasinya dengan batik tiga negeri tersebut? Monggo. Iya, kita satu marga, memang sama marga Choa begitu. Jadi kalau mereka itu kan dengan nama Choa Siang Guan, Choa Siang Li, Choa Siang Sui dan seterusnya ya, dari Choa Giok Tiam, ya itu satu marga begitu. Nah, memang marga aku di keluarga aku itu juga marga Choa gitu. Nah, nama Tionghoa aku juga Choa Bun Keng begitu. Jadi ini jadi begitu ya, aku bukan dari satu keluarga atau sedarah dengan mereka, tapi kita semarga. Jadi kalau kita semarga itu walaupun di ujung bumi, begitu ketemu, biasanya kalau orang Tionghoa itu, betul, marganya apa? Nah, begitu marganya sama, mereka tiba-tiba tuh langsung brak begini, karena ya unsurnya sebenarnya di sananya ya satu begitu. Nah, makanya kalau dalam hal pernikahan, biasanya kita suka tanya itu unsur dari marga itu gitu, supaya tidak ada misalnya marga Choa dengan marga Choa itu menikah misalnya begitu. Jadi ada salah satu unsur begitu. Tapi seandainya saya bisa jadi cucunya mereka atau cicitnya mereka, Mbak bisa bayangkan kan seperti apa kan begitu. Itu sih ya, Mas. betul saya akan boba. Saya akan usahakan, ayo buka, pokoknya ayo harus buka. Dengan sepupu-sepupu lain, ayo harus buka, begitu. Baik. Benar. Jadi jadi saya bukan dari keluarga pembatik, tapi memang kita satu marga. Jadi waktu kita pernah ada satu event tuh kita bertemu, nah saya tuh harusnya panggil mereka itu AI ya atau tante begitu, karena kita tuh satu marga begitu. Nah, tapi bukan dari keluarga sedarah dengan mereka gitu, Mbak. Baik. Jadi kepenasarannya teman-teman sudah terjawab. Jadi di keluarga Tionghoa, walaupun mungkin katakanlah dalam satu silsilah yang tidak secara langsung, tetapi karena ya seperti kita tahu, satu marga pun punya korelasi silaturahmi yang cukup dekat. Jadi mungkin juga teman-teman bisa tengok di Instagramnya Mas Dev Choa pun juga keluarga atau dinastinya Choa
Jawa Giok Tiam juga ada gitu. Jadi artinya itu pun juga kurang lebih mempengaruhi kedekatan dan komunikasi ya, karena harganya kurang lebih sama. Waduh, seneng. Betul. Dan kami akrab sekali dengan mereka. Jadi misal aku bicara dengan Tante Xiangguan, Tante ini begini-gini gimana? Oh ya, gini-gini ya, seperti kita bicara dengan orang tua sendiri begitu. Apalagi saya membahas batiknya mereka, karyanya mereka yang dulu gitu. Jadi mereka pun makin antusias kan kalau kita tuh memang mengerti dan kita menghargai sekali batik-batik mereka. Begitu, Mbak. Betul. Jadi malah justru titip rasa apa cara melestarikannya gitu ya. Keluarga Choa juga bisa, sama Mas Dev juga bisa saling bekerja sama untuk mengkomunikasikan supaya tiga negeri lebih mudah dipahami. Nah, ini ada yang nanya nih Mas. Ini bener, saya pun juga kurang lebih suka mendapat pertanyaan ini dari Ibu Louis. Selamat sore Ibu Louis. Jadi cara buat kopi tutung itu gimana sih Mas gitu? Karena setahu saya memang kopi tutung kadang-kadang mempunyai harga yang lebih mahal ya. Karena kopi tutung kan bahasa Jawa Baratnya kalau nggak salah itu kan kopi yang gosong gitu kalau nggak salah kan. Gosong, tapi betul. Punya warna coklat yang lebih kelam. Kok warnanya beda? Kemudian pakai bahan warna apa itu? Nah, apakah ada behind the scene-nya kisah yang menarik dari Mas Dev Choa ini? Monggo silakan. Ini pertanyaan dari Ibu Louis. Ya, Ibu Louis, ya pertanyaannya sangat menarik sekali. Sebenarnya kopi tutung itu terjadi karena kecelakaan, begitu. Jadi bukan ramuan, begitu. Nah, ternyata dalam menjemur kain batik itu harus ada durasi waktu, ya, teriknya matahari dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, proses pembuatan batik itu memang terpengaruh sekali dengan alam. Semisal hari itu mendung, nah kalau kita jemur, hasilnya itu nggak akan cerah warnanya. Pasti mendem kalau kita bilangnya. Jadi kalau misalnya terlalu terik, nah kita harus lihat jam. Teriknya ini berapa lama dan lain sebagainya. Karena itu akan menyangkut ke kematangan dari warna itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya pernah perhatikan ya, kain yang dengan menggunakan warna alam, itu kadang mereka menggunakan jalak di atasnya. Jadi penjemuran yang teduh begitu, tidak terlalu panas terik langsung matahari begitu. Nah, kopi tutung itu terjadi karena kelamaan dijemur. Jadi coklatnya mateng banget begitu. Nah, itu sebenarnya itu tadi gagal produksi begitu. Nah, tapi ya bagaimana ya judulnya? Akhirnya ya dicoba aja lah, jual deh walaupun gagal gitu kan. Kalau kue gagal bantet misalnya udah pasti nggak bakal dijual kan, siapa yang mau makan. Kalau kain ya udah deh, jual aja deh, coba. Nah, coba-coba itu ternyata lah kok demen ya. Malah ada yang nanya, kemarin tuh yang ada yang warnanya tuaan itu mana katanya. Oh lah itu samarnya salah bikin kok, mestinya warnanya ini kok, coklatnya gini loh, kok malah diminta sekarang. Nah, misal kue mungkin gini ya, saya mau lebih gosong karena wangi gitu ya ceritanya. Nah, ini kayaknya minta lebih gosong. Nah, dari situlah akhirnya proses itu dilamakan, tapi memang kopi tutung ini jarang. Karena satu, kopi tutung ini sebenarnya ya itu tadi ya agak susah untuk waktunya. Karena harus teriknya berapa lama dan sebagainya, karena itu kejadian awal tuh karena kecelakaan begitu. Jadi gosong, sama kita kayak manggang kue, lupa lihat waktu, lah gosong. Nah, itu pun sama halnya dengan batik begitu. Jadi kalau ditanya ramuannya, ramuannya ya agak susah ya kalau dibilang seperti apa, tapi itu masalah waktu di penjemuran begitu. Sebenarnya kecelakaan di 3 negeri Choa itu banyak loh, dan itu menjadi koleksi semua saat ini. Saya aduh pusing kepala. Jangan salah itu Mas Dev, kopi tutung itu di Inacraft justru jadi kayak semacam grade yang punya 3 negeri yang dia punya kasta lebih agak tinggi kan secara itu. Betul. Kan secara harga, karena mungkin sebenarnya karena justru dia limited karena memang tidak direncanakan, tapi karena limitednya itu jadi tinggi. Betul sekali. Dan kopi tutung itu memang era yang lebih tua ya kalau kita lihat. Dan biasanya itu kalau dari
cara, kalau kita bilang gawenya ya, gawenya tuh halus, kertil, kecil-kecil. Nah, dan warnanya begitu gitu loh. Nah, memang kopi tutung di generasi kedua atau ketiga agak jarang dan boleh dibilang mungkin Oke. hampir tidak ada ya. Dan biasanya itu kopi tutung itu juga Mbak, kadang ada yang ada namanya dan tidak ada namanya. Jadi kalau saya telusuri dengan mereka, semua produk yang keluar dari dapur Coa itu ada namanya, begitu. Betul, ada Jadi signature. kalau misalnya ada namanya Coa-nya itu, ya itu memang produk mereka. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu, kalau kita ngomong 3 negeri secara global, 3 negeri kan tidak hanya Coa saja, begitu. Betul. Jadi ada dari 3 negeri adik bayi, 3 negeri Ling, 3 negeri lainnya yang tidak ada nama. Nah, 3 negeri tidak ada nama pun juga banyak lagi. Ada yang aduh saya lupa, ada beberapa itu semua. Itu 3 negeri, 3 negeri, 3 negeri semua. Nah, jadi kalau dibilang 3 negeri hanya Coa, pada era itu enggak begitu. Sebenarnya Setelah tidak. saya mendalami lebih jauh, ternyata, wah, ternyata ada yang lebih bagus lagi loh dari Coa begitu. Yang begitu detail, tapi mereka punah lebih awal begitu. Karena Jadi satu, pengerjaan itu lebih rumit, lebih panjang waktu. Nah, di samping itu juga karyawannya yang pada saat itu juga makin berkurang, apalagi di era tahun 70-an. Nah, itu yang membuat beberapa pabrik memang tutup, seperti Batik Ling, terus udah itu Batik Adik Bayi, dan lain sebagainya. Tapi hasil karya mereka, 3 negeri mereka, itu luar biasa tidak cantik. Begitu. lama. Betul. Jadi Siap. itu sangat, maksudnya ya, aku ya Coa tadi satu hal ya, karena cerita kisahnya mereka. Tapi kalau kita membandingkan batik dengan batik nih bersebelahan, kita tuh bisa menilai sendiri gitu. Aku nggak bisa bilang salah satu lebih bagus atau salah satu lebih jelek. Tapi Betul. masing-masing punya ciri khasnya tersendiri. Tapi Oh, kalau dilihat 3 negeri lainnya itu, wah luar biasa sekali. Makanya satu waktu nanti aku bikin pameran ya, iya. Ya. tiga Nah, ini negeri ya. kita udah, yang penting kita udah dapat clue-nya nanti pameran. Udah ini kunci. Betul. Jadi teman-teman, memang 3 negeri itu memang ternyata bukan dari keluarga Coa saja. Memang ini kan juga sekaligus jadi pengetahuan teman-teman ya, karena biasanya kemudian ketika nemu 3 negeri nggak ada signature, berasa wah nggak bernilai, apa artinya nilainya turun segala macam, nggak jadi beli seperti itu ya. Padahal memang pengertian 3 negerinya, karena mungkin nanti bisa bisa kita bahas di Kelana Kelir bagaimana Mas Dev Choi itu pinter ngasih nama Intimate Event jadi Kelana Kelir, karena 3 negerinya itu ada melibatkan Solo, Pekalongan, dan Lasem gitu kan. Jadi, dan itu bisa diproduksi oleh pabrik-pabrik batik yang lainnya, peranakan atau Tionghoa, tapi selain Coa. Baik. Ini Mas Betul. ada yang komen ini dari Oakir Bin. Selamat sore, dan Mbak Mai Diansa. Akhirnya terjawab penasaran. Betul, akhirnya terjawab di sini. Lanjutkan batik 3 negeri. Aduh, ya ampun, doakan ya. Jadi minimal pamerannya atau galerinya lah Mas Dev gitu. Baik, baik. Nah, kita kemudian lanjut nih sekarang Mas Dev. Kita sudah mulai masuk nih, kenalan sama Mas Dev lebih lanjut, bahwa Mas Dev ini direktur utamanya loh yang mengelola menginisiasi Kuklik Batik gitu, nah ya gitu ya. Nah, ini kita mau coba nih gali lagi gitu, mau nanya-nanya. Seandainya kawan-kawan hunting batik-batik yang menarik gitu, yang keren gitu di Kuklik, apa sih bedanya dibandingin dengan hunting di seperti cara-cara konvensional lainnya gitu? Monggo, Mas Dev. Ya, jadi kalau di Kuklik itu sebenarnya seperti one stop shopping batik begitu. Jadi kita ada beberapa batik-batik itu dari beberapa kota penghasil batik begitu. Dan ada juga dari kota penghasil batik yang tidak sering terekspos, misalnya seperti Kebumen, Tulung Agung, Banyuwangi, terus udah gitu Wonogiri gitu. Jadi ada Betul. seperti itu karena pada Banyumas. umumnya
Betul, karena pada umumnya kan batik-batik itu ya kota-kota besar seperti kita tahu, ya Pekalongan, Cirebon, Lasem, Solo, Jogja seperti itu. Dan kalau kita kadang-kadang bertanya nih sama yang awam batik, wah batik mana? Jogja, batik mana? Solo, Oh, Pekalongan, seperti itu Pekalongan. gitu. Jadi di kita itu memang ada beragam jenis batik dari kota-kota tersebut. Jadi sebenarnya adalah one stop shopping dari belanja batik begitu. Nah, Oke. memang di tengah era pandemi ini kita harus membuat sesuatu yang contactless ya, artinya melalui online Offline, begitu. betul. Nah, itu telah diresmikan itu dari tahun lalu pada Hari Batik 2020 begitu. Oke. Nah, dari sana ya kita melihat responnya cukup baik ya, karena banyak orang yang maksudnya nggak mau pusing gitu. Oke, kita pun ada websitenya, kita pun ada IG-nya, itu tinggal kalian bisa klik, kuklik batik, nah kalian akan bisa lihat semua itu, seperti apa aja, seperti itu. Nah, sebenarnya adalah mempermudah, dan Kikuklik itu mempunyai tugas adalah menjembatani UKM dengan pembeli begitu. Karena UKM kan cukup berdampak ya karena pandemi ini. Jadi kita juga kasihan melihat mereka seperti itu. Jadi salah satu solusinya apa? Yang nggak mungkin kita ambil kainnya, yo jual gini kan nggak bisa. Kita harus menyajikannya dengan baik, dengan inovatif, juga Representatif. dengan edukasi begitu. Nah, salah satu jalannya adalah seperti itu melalui online begitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat atau ngeklik di Kuklik Batik ya di website ataupun di IG. Nah, itu pun juga, terutama di website itu kalian akan bisa melihat nanti di bawahnya itu misalnya batik A. Itu ada keterangannya batik ini dari mana, ada artinya apa dan lain sebagainya. Itu part dari edukasi kita bahwa kalian membeli kain itu mendapatkan satu edukasi selain one stop shopping gitu. Karena kan sekarang kadang-kadang orang males ya, aduh mau beli batik ini harus ke sana, atau oh batik itu di sana cuma ada batik dari kota ini, ah saya bosen, saya mau cari yang lain. Nah, kita sediakan ada beberapa jenis batik dari kota lain gitu, Mbak. Oke. Kemudian berarti kan mungkin siapa tahu kawan lawasan ini juga kan selain kolektor, kurator, juga kan pengrajin gitu, pengusaha. Apakah memungkinkan ini teman-teman pengrajin batik itu untuk apa join atau gabung gitu sama Kuklik itu gimana Mas caranya Mas? Kalau siapa tahu ada yang nanya dan saya bisa bantu menyampaikan sama Mas Dev ya saya seneng gitu. Monggo silakan. Ya, biasanya kita kerjasama dengan para UKM ya. Jadi Oke. mereka ada yang kita memang beli putus dengan mereka, ada yang mereka menitipkannya dengan kita, begitu. Baik. Tentunya kita nggak bisa peluk semua, kita rangkul semua karena ya satu biaya ya cukup besar pastinya. Betul. Tapi memang kita punya keinginan untuk membantu mereka. Jadi kalau misalnya seperti kita juga ada beberapa kategori batik lawas begitu. Nah, itu ada beberapa yang memang kita beli, ada juga yang beberapa seperti batik-batik baru ya, mungkin yang premium atau lain sebagainya dengan sistem konsinyasi begitu. Nah, tapi pada umumnya semua batik itu kita beli begitu. Karena supaya apa? Dengan kita beli dari UKM, nah UKM-nya itu terbantu ya dengan kehidupan mereka begitu. Memang ada beberapa batik yang premium yang harganya cukup tinggi, kadang ya kita hanya pamerkan itu di event-event tersebut begitu dengan Oke. sistem konsinyasi itu. Nah, Baik. supaya ya satu kita bisa terjual pada saat itu dan kita pun juga nggak terlalu terbeban berat dengan biaya-biaya. Misal kita Betul. harus spending ya, Mbak ya, Rekrut segala macam. begitu. Betul. Ya, jadi ini hal yang maksudnya lumrah sekali maksudnya di era sekarang. Tapi untuk batik-batik tertentu memang kita beli dari mereka, beli putus ya begitu. Oke. Supaya mereka bisa bergulir begitu. Oke. Jadi sistemnya begitu. Oke. Dan sebenarnya kan Kuklik saya lihat ini karena pandemi gitu ya. Jadi artinya memang mengurangi kemudian pertemuan secara langsung gitu. Tetapi sebelum pandemi kan memang sebenarnya banyak sesuatu yang menarik, yang justru itu menurut saya yang menariknya dari Mas Dev adalah ketika kita mau belanja batik atau mau mengoleksi atau apa, tapi kita itu
ngeriung dulu gitu, maksudnya ngeteh bareng gitu, terus sama-sama bisa mempelajari filosofinya. Artinya apa? Nilai itu menjadi value-nya jadi tambah gitu kan karena ada edukasi di situ gitu. Nah, antisipasinya kemudian ketika pandemi ini bagaimana? Apakah memungkinkan? Saya membacanya itu kan namanya intimate event ya kan. Kemudian ada apa kembang kedung uni, kemudian ada kelana kelir, ada apa tuh si toge ya, Madura Getoge. punya, getoge. Nah, itu apakah memungkinkan dilakukan secara digital? Cuman sebelum dijawab Mas Dev, kita nggak mungkin kalau ini cuma satu sesi. Jadi ini sekarang saya tutup dulu, saya invite lagi. Jadi sorry teman-temannya, karena kita terbatas 1 jam. Ini saya punya alarm udah nyala-nyala, nanti pertanyaan kita masih banyak gitu. Kita masih mau ngobrol seru gitu, mau ketemu Mas Dev gitu. Nah, jadi saya mohon maaf saya tutup sebentar, supaya saya dapat durasi baru lagi, fresh 1 jam lagi. Ingatan ya Mas Dev, sebentar teman-teman. Selamat sore kawan-kawan, mohon maaf sesi pertama tadi kira-kira kurang 5-7 menit saya harus cut dulu karena perbincangan kita masih asik dan masih beberapa pertanyaan bisa kita tanyakan kepada narasumber yakni Mas Dev Chua. Oke sebentar ya, saya invite segera. Nah, sip. Mohon maaf ya Mas Dev, nggak apa-apa kan? Ini nggak perjanjian, nggak perjanjian loh, ini langsung live loh teman-teman itu. Mas Dev tuh emang baik banget. Langsung saya todong ini. Nggak masalah Mbak, kalau buat batik hayu aja bisa 1 hari. Terima kasih teman-teman. Jadi saya memang kadang-kadang begitu Mas Dev. Ketika kita mau live terus aduh kok kayaknya masih seru gitu ya. Apa teman-teman Sayang masih banget. antusias ya, teman-teman masih antusias, nanti narasumbernya keburu sibuk, ya udahlah saya langsung todong bersambung ya. Oke gitu. Jadi baik, kita lanjut nih teman-teman. Jadi pertanyaan saya sebelumnya, apa di Kuklik Batik itu kita kan apa mengenalnya itu semacam galeri, kemudian apa walking space, atau mungkin kawan-kawan muda selama ini mungkin lebih mengenal seperti itu ya. Pokoknya kayaknya seru gitu. Tetapi kan itu mengandalkan pertemuan directly gitu, offline gitu. Sementara ya kita lagi prihatin pandemi begini memang agak susah gitu. Nah, padahal ada intimate event yang kita biasanya tahu itu yakni yang saya pahami ya, correct me if I'm wrong ya Mas ya. Jadi Mas Dev sama apa beberapa kolektor, penggemar, kawan-kawan semuanya pecinta batik ketemu, kemudian mungkin bisa ngeteh, terus bisa dapat presentasi gitu segala macam, luar biasa lah, seru gitu. Nah, apakah itu memungkinkan apa kalau misalnya sekarang kita bikinnya digital? Nah, ini teman-teman mungkin mau tanya. Selamat sore, ini siapa nih Mbak Fepi Latte? Tes selalu seru ngobrol bareng Dev. Iya bener Mbak, ini sampai saya bikin 2 sesi. Selamat sore. Baik, monggo Mas. Ya, memang sebelumnya ya nama Intimate itu ya karena memang kita dari awal tahun itu memang masih era pandemi ya. Jadi rasanya sih memang di awal-awal itu juga kita tadinya maju mundur gitu Mbak. Karena apa? Kita juga takut karena kita juga nggak ngerti siapa yang datang begitu. Nah, tapi juga kita di satu sisi juga lah ya kalau nggak ada sesuatu gerakan ya gimana gitu. Jadi kita harus membuat sesuatu program yang waktu itu saya tercetus untuk membuat ya udah gini aja deh, kita bikin kecil-kecilan deh gitu dengan judul yang pertama tuh Kembang Kedung Uni begitu. Nah itu kalau nggak salah di Februari akhir, sekitar Februari lah begitu. Nah itu ternyata
antusiasnya besar gitu karena ya mungkin dari tahun 2020 kan tidak ada event apapun atau mereka juga nggak berani juga untuk bepergian. Memang di Januari Februari itu memang menurun ya tendensinya dan lebih kelihatannya lebih aman. Jadi kita pikir ya udah deh kita bikin intimate event tuh cuma hanya 10 orang gitu per sesi gitu. Satu sesi itu sekitar 2 sampai 3 jam. Nah, itu pun juga kita jaga protokol sekali gitu. Jadi waktu kita memulai acara tuh biasanya kita sebagian tuh ada yang tes antigen dulu gitu. Lalu ruangan juga disterilisasi. Terus udah gitu untuk persiapan hand sanitizer dan lain-lain itu kita siapkan semua. Nah, sampai dari yang namanya segi makanan pun makanan kecil snack ya, itu semua yang tertutup dan berupa itu di dalam besek seperti itu. Dan nggak ada yang bahasa jajan pasar di ler-ler nggak ada lah begitu ya karena sedang begitu. Nah, di samping ada kopi dan teh. Memang itu supaya apa? Kita mau menciptakan di Kuklik Batik itu kalau kamu datang itu kamu seperti di rumah begitu. Nyaman gitu, bisa duduk nyantai, lihat batik sambil mendengarkan edukasi. Salah satunya ya edukasi mengenai batik begitu. Nah, trial sebenarnya sih itu yang di awal itu. Tapi ternyata responnya bagus begitu. Sebenarnya kita cuma hanya untuk 2 hari loh Mbak, Jumat dan Sabtu itu aja gitu karena ya kita juga takut ya kalau misalnya ntar rame ya gimana. Nah kalau digerebek ya istilahnya kan aduh amit-amit deh jangan sampai gitu kan. Nah akhirnya 2 hari itu ternyata tidak mencukupi begitu. Nah, ada beberapa yang mereka bilang, wah saya nggak bisa datang di Sabtu ini, saya nggak bisa datang di Jumat ini. Nah, akhirnya itu mundur gitu sampai di minggu depannya itu di Senin sampai di hari Sabtu. Tapi itu semua memang berdasarkan jumlah orang. Begitu ada hari itu ada 8, cuma 8, sudah kita stop begitu. Ada 3, yuk kita jalan. Ada berapa, yuk kita jalan. Supaya apa? Tetap programnya ini berjalan begitu. Nah, setelah dari Kembang Kedung Muni, nah kelihatannya kok ya lumayan pada saat itu kita sedang membantu satu UKM yaitu batik peranakan Limpingwi begitu. Nah, ya pada saat itu karena dia Pekalongan betul. Ya betul. Jadi dia cukup terdampak sekali dengan pandemi. Jadi kita bantu dia begitu. Nah hasilnya cukup lumayan dan kalau kita kilah ceritanya, dia bisa membiayai hutang-hutang dia gitu yang dari tahun 2020. Nah kita senang sekali kan bahwa wah kita bisa bantu nih, maksudnya benar-benar apa yang kita jalankan itu bukan sekedar omong belaka, tapi memang kita membantu mereka, begitu UKM. Ya, UKM yang mau dibantu kan harusnya juga banyak ya Mbak ya. Cuma kan kita juga melihat keterbatasan kita gitu loh. Kalau misalnya memang kita perusahaan besar atau seperti apa itu, kita bisa menjangkau lebih banyak lagi UKM begitu. Nah, tapi pada saat ini kita memang memilih UKM tertentu yang kita bantu begitu, Mbak. Nah, setelah dari pertama itu, nah kita pikir, wah apa jangan-jangan kita bisa bikin ya nih ya per bulan atau per 2 bulan begitu. Jadi kita coba kira-kira apa yang menarik. Jadi saya diskusi juga dengan Ibu Naomi Sandra Huta Barat begitu. Kira-kira apa ya yang cocok ya? Apa ya yang kira-kira menarik ya? Karena apa? Judul itu kan berperan penting kalau buat kita mau menyajikan sesuatu begitu. Nah, terus udah gitu karena waktunya kita pikir kita mau trial lagi, ya udahlah, saya bilang kalau mau 3 negeri nih, 3 negeri bisa cepet deh, soalnya gue hafal nih, kira-kira begitu. Nah, tapi 3 negeri apa dong namanya? Itu ada kali berapa hari kita diskusi mengenai nama itu aja. Apa ya? Ini kan dia pindah-pindah nih dari satu tempat ke tempat lain. Apa ya? Kalau dibilang 3 negeri doang ya semua 3 negeri begitu. Tapi mesti ada satu nama apa yang ini. Nah, saya ketemu nama Kelir. Nah, Bu Sandra itu ketemu nama Kelana. Langsung kita tos, udah
apa judulnya? Kelana Kelir. Tadi kan berkeliling tuh ya. Jadi ibaratnya berkelana Betul. kayak pendekar begitu. Nah, udah ditentukanlah itu, kita jalankan itu. Wah, itu makin besar lagi antusiasnya. Karena 3 negeri. Karena kalau Limping Wip mungkin nggak semua orang punya ya Mbak. Tapi kalau 3 negeri di kalangan pecinta batik, pasti mereka punya satu ataupun mereka punya sesuatu yang dari 3 negeri begitu. Oke. Misalnya tas kah atau sesuatu apakah itu mereka punya. Nah, dari situ mereka antusiasnya lebih besar lagi. Nah, ditambah kan kelihatan kita mulai menurun ya garisnya, garis pandeminya ceritanya. Tapi tetap protokol itu kita jalankan. Nah, dari situ kita lihat, oh oke deh kalau kayak gini mungkin di bulan berikutnya kita bisa jalankan lagi sesuatu apa dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang terakhir itu ya G2G ya, pada saat itu kita mengangkat Madura karena Madura juga sangat terbentur sekali dengan Betul. ya pandemi saat ini dan Betul. memang cukup cukup prihatin kalau menurut saya. Nah, Betul. kita angkatlah itu Madura. Nah, di Madura sendiri juga banyak orang yang nggak ngerti Madura begitu. Dan ada beberapa masukan yang saya dengar, Madura batiknya kasar begitu. Nah, saya bilang tiap batik itu di tiap daerah punya ciri khasnya tersendiri. Kamu nggak bisa bandingkan semua tuh yang ada di sini adalah Pekalongan begitu. Itu beda dengan batik ini, batik itu, atau batik lain. Itu mereka punya ciri khasnya tersendiri. Jadi kamu nggak bisa bilang salah satu tuh kasar, jelek, segala macam. Nah, karena ada unsur itu, ditampilkanlah Madura yang cantik-cantik begitu. Nah, barulah mereka lihat, kok Madura bikin begini ya? Lah ya itu Madura, makanya jangan bilang kasar dulu gitu. Madura itu Betul. cantik. Nah, tapi memang kalau tadi sesuai dengan pertanyaan Mbak itu, apakah bisa dilakukan secara digital? Sepertinya tidak bisa, Mbak, sebenarnya. Karena Karena intimate eventnya itu di situ ya. ya, karena Offline. eh, dengan Anda datang, melihat, memegang kain, dan mendengarkan edukasi, itu berbeda dengan kita seperti yang kita lakukan sekarang ini, gitu. Betul. Jadi kalau Betul. misalnya di sana itu, begitu kita menerangkan sesuatu dan lain-lain, kita terkonsentrasi di situ. Tapi kalau misalnya kita secara online atau lain halnya, misalnya seperti via Zoom ya, atau lain sebagainya, Betul. itu kadang-kadang kan terganggu oleh sekitar rumah ya. Betul. Entah apa atau bagaimana atau lain-lain hal begitu. Jadi rasanya sih kalau untuk secara digital mungkin tidak bisa begitu karena Oke. auranya beda ya. Begitu Baik. Anda datang, Anda sudah disambut di sana, ngelihat batik ya. Batik kan memang harus megang ya, megang, ngelihat atau misalnya waduh mengagumi begitu. Nah, kalau secara online kan seperti ini kan di belakang saya kan kecil sekali begini. Bagaimana kita bisa menikmatinya begitu. Dan sebelum-belumnya itu sudah ada beberapa pameran virtual ya, kalau kita kita lihat. Jadi pameran virtual ini, virtual itu, tapi responnya memang ya udah gitu aja gitu, nggak ngena gitu loh. Nah, jadi rasa saya sih itu mungkin agak sulit dilaksanakan. Oke. Jadi lebih baik kita menunggu semuanya membaik, mereda, dan kita baru bisa Ketemu memulai lagi. itu lagi. Betul. Baik. Baik. Daripada maksudnya kita paksakan ya, Ya. secara online atau bagaimana nanti antusias orang jadi turun begitu. Betul. Jadi lebih baik nggak apa-apa. Yang sesuatu yang dinanti kan makin greget gitu loh Mbak. Jadi aduh ada kapan lagi sih gitu. Sebenarnya bulan ini kita itu akan mengadakan satu lagi acara intimate event yaitu mengenai membahas batik burung begitu. Ya cuma karena kondisinya lagi begini ya terpaksa kita harus tunda begitu. Oke. Baik. Ya. Baik. Saya melihat kegiatan di Kuklik ini kan memang katakanlah punya antusiasme itu dan terinspirasi apa ya Mas Dev kok bikin itu gitu, karena saya sih meyakini kan Mas Dev nggak mungkin langsung punya fans yang begitu intimate gitu kan. Saya rasa pasti ada perjalanan dulu ini gitu, sahabat-sahabat, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya itu kok kayaknya aduh cinta berat gitu, maksudnya begitu begitu antusiasnya. Jadi saya pikir Kuklik cuma istilahnya menjadi puncak ketika perjalanan Mas Dev yang memang sebelumnya sudah dirintis gitu. Nah, itu apakah memang bagaimana itu Mas ceritanya ketika sampai terinspirasi harus bikin
galeri atau katakanlah working space, tempat ngumpul bareng-bareng bisa ngurasi batik itu. Monggo Mas Dev. Ya, Aku banyak yang tanya suka. Monggo silakan Mas. ya sebenarnya ya itu tadi ya Kuklik itu ya berdiri karena apa keprihatinan kita kepada para UKM di masa pandemi ini gitu. Jadi kalau misalnya pun tidak ada pandemi itu mungkin Kuklik itu mungkin tidak ada gitu Mbak. Jadi tapi gimana caranya kita bisa berjualan di era pandemi ini membantu para UKM ya seperti yang tadi saya katakan bahwa ya secara online dan lain sebagainya. Tapi kita harus punya base satu tempat itu untuk ya tiba-tiba satu saat memang orang akan datang untuk melihat batiknya. Dia misalnya tidak suka lihat secara online dan dia harus memegang kainnya, kita harus ada tempat itu. Jadi kita harus bikin tempat itu untuk orang yakin bahwa yang kita jual itu memang kain yang disajikan secara online ya? begitu. Okay. Otentik, betul. Jadi kalau sekarang kan kadang-kadang ya kalau secara online ya versi nakal-nakalan kadang-kadang ya kita nggak ngerti atau bagaimana begitu. Karena Ini sih sebenarnya pertanyaan selanjutnya. Betul. Kalau kita ngobrol sama kurator pun sebenarnya kan dengan memegang kain pun kadang-kadang bisa menaksir tahun produksi, kemudian dia diproduksi di dalam keraton ataupun di luar segala macam. Apakah morinya impor ataupun udah GKBI segala macam. Jadi memang mau tidak mau kita masih perlu offline. Kita masih perlu waktu untuk bersabar karena membutuhkan harus ketemu. Itu teman-temannya sudah dijawab tadi. Betul. Ini siapa ya tadi udah? Oh, dari Fit Pilates. Dari Umah Tropik. Umah Tropik adakan intimate talking about filosofi batik dengan tim. Oke, jadi teman-teman ini ada informasi ya. Kemudian tunggu tanggal mainnya. Sip. Nah, kemudian Mas Dev, saya ini ada pertanyaan dari kita ngobrol dari tadi kan, memang Mas Dev dari batik peranakan Tionghoa, artinya memang lebih ke pesisiran daripada gaya keraton lah istilahnya seperti itu. Tapi kan apakah kemudian kawan-kawan yang biasanya datang ke Kuklik itu apakah memang mereka Mas Dev bisa merasa bahwa memang tren batik yang digemari itu adalah seperti itu gitu? Karena terus terang saya pun juga pernah ngobrol sama kurator dari Singapura pun Singapura juga sama. Singapura lebih suka yang warna-warni gitu. Walaupun kadang-kadang batikannya halus, kadang-kadang bisa jadi gaya keraton sangat halus, tapi belum tentu mudah untuk dipahami. Misalnya, apakah memang di Jakarta atau mungkin kawan-kawan kolektor yang kebanyakan biasanya ngobrol sama Mas Dev, memang trennya itu lebih ke pesisir? Ininya, seleranya, kawan-kawan pecinta batik. Monggo silakan. Nah, kalau kita bicara selera yang selama ini kita lihat ya, memang di kalangan wanita khususnya, mereka suka yang colorful. Jadi yang bunga-bunga, yang cantik, ya mau itu lawas, mau itu kain baru, mereka suka yang warna cerah, berbunga-bunga dan kelihatannya ceria begitu. Nah ini pun juga saya perhatikan juga beberapa tamu saya yang dari International Heritage Society, mereka pun juga memang suka sekali ya dengan kekertilan kerjaan. Jadi kehalusan kerjaan dan lain sebagainya. Tapi memang kebanyakan itu memang daerah pesisir begitu. Nah, kalau misalnya kita bicara sogan ya, itu lebih tendensinya ke para pria begitu khususnya. Jadi betul. Jadi misalnya sogan burung ya, parang, ceplok, lain sebagainya semuanya itu yang bernuansa sogan, coklat kebiru, coklat ke putih dan lain hal. Nah, itu lebih tendensinya ke arah pria begitu. Jadi dari situ kita bisa melihat kadang-kadang mana yang kita akan tuju gitu untuk yang kita pamerkan begitu. Jadi semisal ya tadi pertama ya ke Pekalongan, ke Dungguni, karena apa? Itu udah pasti secara visualnya akan menarik perempuan begitu untuk datang melihat karena ya keindahan bunga-bunganya itu. Nah,
kalau memang ada, walaupun ini bukan satu hal yang paten ya, bahwa nggak ada pria yang nggak suka bunga-bunga, tapi ada, dan nggak ada, maksudnya perempuan juga yang tidak menyukai sogan, itu pun Klasik. ada gitu. Tapi secara generalnya itu, kalau kita sajikan bersanding ya dua sebagai contoh begini aja, misalnya si sogan dengan si pesisir. Nah, pesisir ini lebih banyak yang nengok ke sini gitu loh, ketimbang yang ini. Tapi itu masalah preference ya, maksudnya apa yang dia Sangat sukai subjektif sebenarnya. ya. Sangat subjektif. Jadi aku nggak bisa memaksakan bahwa, Mbok suka itu gitu. Tapi Ya. kalau misalnya dia bilang ini lebih jelek dari itu, nah itu yang saya nggak setuju begitu. Baik. Tapi kalau misalnya itu, saya suka yang bunga-bunga, nah saya nggak bisa paksa, karena misalnya ibu suka, mbak suka coklat, saya suka merah. Lah ya kan, kalau nggak suka merah ya masa dipaksa, kan ceritanya begitu kan. Tapi dari situ kita bisa menilai bahwa, oh oke, tandanya tendensinya begini. Nah, barang di Kuklik pun sendiri, kita juga memperhatikan hal itu. Jadi, kita memperhatikan apa yang maksudnya untuk market perempuan, apa yang untuk market laki-laki begitu. Jadi, kita pun sediakan hal-hal seperti itu. Nah, ada pun juga beberapa batik yang berpola, itu untuk pria, dan itu umumnya memang nuansanya memang nuansa sogan begitu. Jadi kalau istilahnya, kalau pakai sogan itu kan gagah ya, kelihatannya keren begitu. Nah, apalagi sekarang dijahitnya itu bisa ngikutin kontur badan yang lebih trendy, betul. Jadi sogan itu memang merepresentasikan pria sih sebenarnya. Padahal sogan itu beragam sekali, sogan bunga atau apapun lain sebagainya. Cuma memang mayoritas pria yang menyukai kalau di kami. Nah, untuk selebihnya bunga-bunga adalah pesisiran dan lainnya itu di wanita, di perempuan begitu, Mbak. Oke, baik. Ya. Nah, maksud saya tadi, pertanyaan saya yang sebelumnya, Mas Dev, ketika teman-teman ini kemudian menerima undangan dari Mas Dev Chua, artinya kan memang mereka sudah intens duluan punya punya preferensi yang sama, komunitas ataupun hobi yang sama gitu. Nah, kemudian terbentuklah ini Kuklik ini gitu. Apakah ini terinspirasi berangkat dari koleksinya Mas Dev gitu? Apakah teman-teman satu komunitas ini kita kok sekarang susah ya hunting, kemudian kita bikin yuk galeri atau semacam working space yang lebih mengulik tentang batik lebih intens gitu. Apa gitu Mas? Jadi maksudnya background-nya Kuklik itu kemudian ada itu bagaimana? Apakah memang kan Mas Dev selama ini mungkin lebih dikenal as a personal gitu kan ya, harus ada brand gitu atau bagaimana? Itu loh Mas ceritanya itu. Sehingga ya. Sebenarnya tidak ada cerita, maksudnya karena keinginan saya membuat sesuatu atau seperti itu di Kuklik, itu sebenarnya bukan itu begitu. Karena murni memang kita prihatin dengan dengan para UKM. Jadi sebenarnya ada cerita sendiri itu waktu 2020 kita sempat berkeliling Jawa, Mbak, begitu. Itu di bulan, kalau nggak salah bulan 6 atau bulan 7 sekitar begitu. Nah, begitu kita melihat situasi seperti itu ya, maksudnya yang, waduh ini benar-benar kasihan. Seperti tadi saya ceritakan deh begitu. Kita mesti berbuat sesuatu begitu. Kita harus berbuat sesuatu. Nah, berbuat sesuatunya apa ya? Gitu tadi. Ya kita harus menciptakan ya bagaimana mereka hidup, ya mereka jual barangnya supaya banyak orang yang beli begitu. Tapi caranya bagaimana? Nah, itulah lahir ya dengan sistem online dan lain sebagainya. Jadi bukan dari keinginan saya punya sesuatu, saya punya dorongan untuk membuat galeri atau toko itu enggak. Tapi karena satu perjalanan yang kita lakukan di tahun 2020 begitu. Jadi begitu kita pergi keliling Jawa itu di situ. Artinya justru karena pandemi, justru pandemi terinspirasi. Betul. Justru kalau misalnya tidak ada pandemi mungkin ya, justru kalau tidak ada pandemi mungkin tidak akan ada Kuklik begitu. Jadi
karena ada pandemi, nah dan kita melakukan satu trip ya. Sebenarnya sih itu riskan melakukan trip itu. Tapi kan karena dorongannya pengen tahu, aduh ini gimana sih keadaan di Jawa ya? Bener nggak sih katanya begini begitu kok parah? Akhirnya kita memberanikan diri, kita pergi ke Pekalongan, sampai Tulung Agung, sampai ke Banyuwangi, ke Kebumen, kita pergikan semua itu. Dan ternyata, waduh itu luar biasa, parah begitu. Satu sisi itu kita melihat bahwa ada beberapa pembatik yang sampai ngomongnya gini, saya yang nggak perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yang penting, Mas beli kainnya, saya bisa hidup, gitu. Dan itu kain memang bertumpuk-tumpuk gitu, karena mungkin saya tanya, kok banyak kain seperti itu? Maksudnya nggak dijual atau bagaimana? Ya ini sebenarnya kan kalau misalnya apa ya, banyak pameran ya di Jakarta. Nah, itu diambil oleh para pedagang ceritanya begitu. Tapi apa daya kan semua kan tidak ada. Jadi itu semua kan mati saat itu. Dan itu ada di beberapa tempat yang memang dapur batiknya itu udah tutup sama sekali. Dan mereka itu berjualan lain hal karena untuk menyambung hidup. Nah, itu yang kita bilang strata yang batik rakyat ya, yang rumahan, yang maksudnya dari satu tempat itu ada beberapa ibu-ibu pembatik, nah seperti itu. Di samping itu juga masalah printing. Ini yang luar biasa menghantam mereka. Udah ditimpa pandemi, ditimpa printing pula begitu. Jadi kami juga ketemu satu ibu tuh di Sragen. Ibu ini satu mengelola para ibu-ibu lain sekelilingnya itu bertahan untuk mengerjakan batik tulis begitu. Nah, ibu ini sampai bilang, pokoknya sampai saya mati, Mas, saya tetap batik tulis. Sampai begitu. Pokoknya ini saya tetap pertahankan. Printing itu bukan batik, Mas. Ya, saya setuju, Bu. Nah, ibu jadi selama ini gimana? Jadi si ibu sana bisa ini. Oke, satu ibu ini bisa ngelawong. Ya wes gini. Dia ngumpulin, nah dia jualkan itu. Jadi apa ya? Keprihatinan itu dari situ itu yang kita bilang, ini mesti bikin sesuatu kalau misalnya tidak ada perhatian dari pemerintah, tidak ada perhatian dari Pemda, tidak ada perhatian dari mereka semua, mau siapa lagi? Toko-toko pada tutup, ya kan? Nah, kita beliin semua juga nggak mungkin, Mbak. Nah, mau dibuat apa, ya kan? Jadi kita buat sesuatu yang memang membantu mereka menjual itu, dan kita menjadi jembatannya. Kan mereka nggak bisa jual nih ceritanya. Juga mungkin mereka nggak punya linknya atau misalnya jejaringnya. Kita lakukan itu supaya jembatan ini terjadi begitu. Nah, itu yang pencetus awal ya. Kenapa kita akhirnya udah dah yang namanya oh ini satu cerita ya tambahan. Yang namanya judul Kuklik itu pun juga itu lahir dalam perjalanan loh, Mbak. Jadi malam-malam ya kita berpikir apa ya nama yang cocok ya, karena kan sekarang semua serba gadget ya. Jadi apa nama yang cocok untuk ini apa produk ini gitu. Apa ya, batik ini, wah sebut batik ini sampai satu klik. Nah kalau klik kan ngeklik ya kan karena kita semua online nih ceritanya, klik jadi ini apa ya itu apa aku klik atau apa aku klik segala macam, akhirnya diputuskan kayaknya aku klik nih cocok karena aku mengklik gitu, aku mengklik touch laptop atau komputer gitu. Nah klik, nah begitu tulis klik, nah klik, nah lahirlah itu Mbak, itu di Pantura Mbak, itu malam-malam. Jadi itu bukan dalam perjalanan. Ya, jadi kita itu sebenarnya tuh ada unsur sebenarnya holiday begitu ceritanya karena ada sumpek ya di Jakarta. Tapi malahan jadinya kerja begitu. Karena apa? Kita jadi mikirin mereka. Aduh apa ya ini untuk apa untuk mereka nih. Ini nggak bisa kayak begini. Kita mesti bikin sesuatu. Jadi iya apa? Itu sampai ke satu tempat lain itu sampai pulang malam, check in hotel pagi, besok jalan lagi. Aduh itu super capek banget deh. Tapi akhirnya lahirlah Kuklik dalam perjalanan itu namanya begitu, Mbak. Luar biasa. Jadi memang dari tekad ya, dari tekad yang mulia kita doakan bersama moga-moga lancar.
Amin. Amin, amin. Nah, ini juga yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya, dan memang inilah apa ya intinya nih kalau ngobrol sama Mas Dev ini ya kan, bahwa teman-teman itu dalam satu pemahaman, tanya-tanya sama Mas Dev tuh cara ngurasi batik gitu, cara milih-milih gitu kan, karena kan itu tadi udah keliling-keliling kan, pasti nggak mungkin nggak lepas dari ritual belanja gitu. Nah mungkin nih teman-teman titip pertanyaan sama saya, Mbak Elo tanyakan sama Mas Dev, tips untuk mengkurasi atau memilih batik yang kalau lawas itu otentik, atau mungkin kalau baru itu juga yang keren gitu, itu seperti apa? Monggo Mas Dev. Ya, ini tips ya artinya. Nah, kalau untuk balik lagi, kalau kita memilih batik itu adalah referensi dari kita sendiri ya. Nah, sebenarnya hal yang paling mudah adalah dimulai dari warna dulu, begitu. Okay. Anda suka warna apa? Begitu. Karena dari warna nanti baru kita melihat motif, begitu. Jadi jangan melihat motif dulu, warna dulu. Kamu suka nggak warnanya? Misalnya kalau di pedalam, misalnya di Jawa Tengah itu udah pasti warnanya kecoklat-kecoklatan, begitu. Nah, suka nggak dengan warna-warna seperti itu? Kalau misalnya, saya sukanya yang terang, ya udah jangan dibeli, gitu. Itu satu hal dulu. Jadi supaya menghindari jangan menyesal, maksudnya pas waktu nanti, loh kok udah dibeli, nah akhirnya nggak dipakai, begitu. Itu sayang sekali. Jadi mulai dari warna dulu. Nah, lalu lihat motif. Nah, lihat motif batik ini juga kita harus tebar kainnya lebar, begitu ya. Kita lihat secara global dulu aja. Dari ujung ke ujung kita lihat gitu. Setelah misalnya ada ketertarikan itu, baru kita menilik ke kainnya. Lebih dekat lagi. Itu artinya kita melihat pekerjaan dari si batiknya itu. Apakah cantingnya halus, apakah pengerjaannya rapi, tidak ada tetelan malamnya ya, maksudnya tetelan malam yang nempel di kain begitu. Nah, itu semua baru kita lihat. Jadi kalau memilih batik yang Anda sukai, itu tidak bisa dilakukan hanya 10 menit. Harus 15 menit. Karena apa? Kamu harus benar-benar yakin bahwa ini pilihan kamu. Walaupun batik itu hanya 300.000 misalnya. Walaupun batik itu hanya 500.000 misalnya. Aku nggak bicara soal batik jutaan. Tapi ini harus kamu yang srek. Jadi kalau beli batik itu jangan asal. Karena kalau asal itu, kamu nggak akan appreciate batik tersebut. Nggak akan menghargai kain tersebut. Jadi memang harus kamu lihat perlahan, suka apa enggak. Nah, ini saya sering ajarkan kalau misalnya saya beberapa waktu dulu itu suka bawa rombongan nih Mbak. Jadi 10 ibu-ibu gitu. Yuk kita ke Lasem. Nah, saya jelasin begini begitu. Kadang ada yang tiba-tiba udah, nah ini saya suka ini. Benar, suka, coba lihat lagi, begitu gitu. Akhirnya saya ya dioyok-oyok sono sini sama ibu-ibu, begitu ceritanya. Tapi saya kasih panduan. Itu dulu kamu lihat. Nah, itu kalau batik baru ya. Jadi dimulai dari warna dulu, harus dilihat ditebar buka, jangan ngelihat batik itu dalam lipetan. Itu tidak akan memuaskan begitu. Lalu sekarang apakah Anda mau batik tulis, batik cap atau cap tulis begitu. 3 hal itu akan mempengaruhi kalian semua. Kalau misalnya batik cap gitu ya, batik cap kan biasanya unsurnya ya ceplok begitu. Oke lah, itu nggak perlu terlalu lama dilihat. Yang penting kamu suka dari segi warnanya dan pengerjaannya, oke silakan. Tapi begitu cap tulis atau tulis asli, ya kamu lihat lagi. Suka nggak seperti ini dan lain sebagainya. Itu yang batik baru ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya yang batik lawas itu, ini dibutuhkan waktu dan ketelitian. Sebenarnya ini adalah berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalnya baru sekali mengenal batik lawas, saya kadang tidak menyarankan untuk beli batik lawas daripada ketipu begitu. Karena sekarang memang banyak sekali itu penipuan yang bilangnya lawas, padahal dibikin lawas begitu. Jadi kain yang baru diolah kelihatan seperti tua, entah bagaimana caranya kelihatannya memang mungkin disoek pinggirnya atau apalah begitu ya. Tapi kelihatan tua. Nah, itu dibilang, oh ini batik tahun 50, ini yang begini begitu. Belum lagi kalau misalnya batik kuno yang dengan merek di stempel, itu hati-hati. Itu belum tentu asli.
begitu. Walaupun memang yang aslinya begitu, tapi itu hati-hati loh. Aku nggak pernah berani itu yang beli yang pakai stempelan. Mau ibu ini kayak bapak itu kayak sultan ini kayak itu kayak. Aku nggak pernah berani beli begitu. Jadi daripada ketipu karena apa? Susah sekali. Jadi batik lawas itu pertama sebenarnya sebelum kalian beli itu adalah belajar dulu. Batik lawas itu apa sih? Begitu. Terus apa yang kamu suka? Misal tiga negeri. Oke, tiga negeri seperti yang bisa dilihat di belakang ini. Tiga negeri. Nah, tiga negeri kan agak umum ya. Kita bisa mengerti, oh itu tiga negeri, oh begini, begini, begini. Oke. Nah, selain itu kita lihat kainnya, kita lihat motifnya. Terus itu kita lihat lagi kondisinya. Nah, itu yang menentukan semua mengenai batik lawas. Tapi memang batik lawas yang lain, yang di luar dari yang kita tahu, itu sangat susah dideteksi kadang-kadang. Karena kan balik lagi, batik kita ini kan banyak sekali. Dan kalau kita melihat foto-foto lama, itu semua kan orang pakai jarik gitu loh. Satu Jawa tuh pakai jarik semua. Mungkin satu Indonesia pakai jarik semua. Jadi kain lawas itu banyak banget begitu. Nah, jadi kalian harus ngerti dulu apa yang kalian mau beli begitu. Nah, setelah kalian yakin dan kalian memang suka, oke, terjun kita lihat. Itu pun juga harus ada guideline mestinya atau siapa yang mengikuti orang tersebut. Karena kadang penjual itu mulut manis ya, maksudnya bagus Bu, ini lawas itu tahun udah 70 tahun Bu, ini wow, biasa deh begitu deh. Nah, jadi kadang orang udah langsung ini tahun udah 70 tahun nih, waduh harganya sekian nih. Tapi begitu nanti dipakai ya, atau misalnya dibawa, loh kok ini batik, loh ini batik baru, enggak yang bilang, nah itu saya sering tuh, dulu tuh begitu. Jadi ya bahasa Jawa ya karepmu ya pokoknya aku udah kasih tahu ya itu batik ini gitu loh. Apalagi dengan batik cap ya, cap kan susah sekali kadang-kadang kalau yang halus dibedakan, terutama di batik Solo Jogja gitu. Jadi capnya itu kadang-kadang capnya memang bagus banget, semuanya nyambung semua. Jadi ya blobor pasti blobor karena kan malam dari capnya itu kan pasti blobor ya, tergantung dari pas dia ngambil begini. Jadi oh ini tulis asli, ya belum tentu, apalagi sesuatu yang repeating, walaupun aslinya ya memang mereka biarpun berulang ya memang tangan begitu loh. Tapi kan ada juga yang cap. Nah, ya, itu memang harus dibutuhkan waktu yang lebih lama kalau untuk batik lawas, karena jangan sampai kalian tertipu begitu. Baik. Jadi teman-teman memang belajar untuk mengkurasi tidak bisa instan. Memang membutuhkan waktu dan dibutuhkan waktu. Mas Dev, sore ini kita, waduh, ada yang gabung ini, ada Pak William loh Mas Dev. Selamat sore Pak William. Wah, Pak William, apakah? Selamat sore, ada juga Endot Gallery, ini dari Singapura juga. Selamat sore kawan-kawan, kita lagi ngobrol asik bareng ini sama Mas Dev. Semoga bisa manfaat, bisa menambah literasi kita, menambah ide-ide kita untuk bisa kolaborasi. Pandemi ini mau nggak mau memang harus kita jalani, tetapi batik juga harus tetap bergerak supaya ya kita nggak mungkin harus menyerah keadaan gitu. Kita harus bikin ini terobosan-terobosan. Tapi saya terus terang. Selamat sore Pak William. Tuh ada jempol dari Pak William. Halo, selamat sore, mantap nih diskusinya. Iya nih kapan-kapan. Selamat sore Pak William. Iya, kapan-kapan kita juga mau undang sama Pak William ini di Samadaya ini, Mas, gitu. Nah, Mas Dev, kan memang saya terus terang yang saya garis bawahi itu tadi yang kata Mas Dev. Batik memang harus kita gerak untuk dibantu, tetapi mau nggak mau, batik memang nggak bisa di online, batik memang harus di offline. Kita memang mesti ngeliat, ketemu. Nah, ini yang kita harus nanti cari cara gitu. Kita harus hidup dalam satu generasi di mana kita harus melihat batik yang mungkin itu dengan intimate event itu. Jadi skalanya memang limited gitu. Jadi nggak bisa skala mass yang bareng-bareng kumpul gitu seperti dulu kita pameran nakraf dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang mungkin kita ya memang kita 2 sesi kita udah puas ini nanya sama Mas Dev, terima kasih banyak. Oh ya Mas Dev, kalau sepengalaman Mas Dev Chua ya, ketika
ngobrol sama teman-teman ibu-ibu, mbak-mbak semuanya untuk bareng-bareng belanja batik atau mengkurasi atau belajar batik, apakah juga mempengaruhi selera komunitas? Maksud saya gini, jadi kita itu nggak bisa secara personal menyukai, tetapi juga mungkin ada ada pengaruh dari kawan itu, apa itu juga memungkinkan. Jadi ini mungkin saya akan kasih masukan atau sampaikan masukan ke pengrajin, kawan-kawan pengrajin. Apakah kemudian tren itu mempengaruhi pemasaran, apa teman-teman pembatik untuk memproduksi yang seperti apa, itu apa juga dipengaruhi kawannya gitu. Ya. Misalnya Mas Jadi lagi ngobrol, kayak sekarang 3 negeri ya, 3 negeri lagi booming, 3 negeri semua gitu kan. Padahal kan ada Banyumas, ada apa namanya, Living With tadi, ada Wisucun segala macam gitu kan. ya. Tetapi juga batik keraton gitu. Tetapi karena temennya itu, maka tren itu akan begitu, Mas. Jadi kita mungkin jadi punya harus strategi ngerangkul komunitasnya dulu nih gitu untuk menyampaikan sebuah motif gitu. Monggo Mas. Ya, ya. Sebenarnya tidak ya, karena kita nggak mau terpaut oleh satu hal begitu. Jadi kita sajikan itu apa yang menurut kita memang sesuatu yang unik begitu. Jadi kita mengeluarkan itu. Jadi kita nggak terpaku misalnya hanya di pakeman aja. Pakeman kan banyak ragam ya Mbak ya, misalnya dari yang jenis ini dan lain-lain hal begitu. Nah jadi kita sajikan sesuatu yang memang jarang orang tahu begitu. Kita naikkan itu supaya orang tuh mengerti. Jadi kalau misalnya seperti tadi Pekalongan ya, Kedung Wuni atau Madura, nah itu yang datang itu pun juga mereka tidak ada preferensi tertentu begitu, bahwa karena saya pecinta Pekalongan maka saya datang begitu. Kalau misalnya saya lihat kain yang lain, itu bukan tes saya begitu, atau bukan. Tapi enggak Mbak. Jadi yang mereka yang selama ini saya lihat yang kita bikin itu antusias mereka itu malah lebih ke arah apresiasi begitu. Memang ada sedikit ketidaktahuan dari beberapa batik itu, yang seperti tadi contoh yang saya katakan bahwa batik Madura kasar katanya. Nah, tapi ternyata itu tidak gitu. Jadi begitu. Betul. Jadi begitu mereka melihat ini, kayak seperti ini ya. Oh, ini bagus ya rupanya. Nah, lalu kita sajikan lagi yang lain, 3 negeri. Wah, ini sih keren banget. Oh, ini oma saya punya loh gini-gini. Padahal orang itu mungkin tidak pernah punya kainnya dan baru pernah melihat saat itu. Bagi mereka yang udah pernah punya kain tertentu yang kita sajikan pasti gini, itu mahal ya. Nah, unsurnya biasanya begitu, Mbak. Tapi mereka udah mengerti. Tapi tidak ada tuh bahwa seseorang yang datang itu dia hanya suka di saat yang itu aja dan dia tidak mau datang ke yang lain. Jadi yang kita sajikan tuh semua sih buat mereka ada informatif ya begitu. Sampai mereka tuh menanyakan ada event apa lagi Mas, ada batik apa lagi Mas. Jadi kesannya tuh memang batik kita banyak ya. Tapi kan yang kita tahu hanya itu-itu aja, gitu. Nah, bagaimana kita menggali itu semua, menjadi masukan buat mereka bahwa, batik ini, dan mereka tuh suka ceritanya, gitu. Jadi, the story behind the batik itself, gitu. Jadi, itu sangat, menambah pengetahuan mereka. Jadi, misal satu contoh motif ya, misalnya motif tertentu begitu. Begitu mereka mengetahui ya motif ini artinya begini, begini, begini. Nah, begitu mereka melihat kain yang memang dijual, mereka terus langsung bisa bicara sendiri. Loh, ini kan motif tadi ya gini, artinya gini-gini. Nah, di edukasi itu pun juga saya sering mengajarkan bahwa kamu pakai batik harus tahu batik apa yang kamu pakai, begitu. Jadi, apakah itu misalnya kaung, ya kaung opo, atau kaung ngerti artinya opo, gitu. Nah, parang, kamu nggak usah perlu tahu secara detail, tapi garis besarnya aja itu sudah cukup. Misalnya batik enciman, ini batik encim dari Pekalongan, ini namanya buketan, seperti itu aja. Itu udah luar biasa buat saya. Tidak harus yang sampai penetrasi ke dalam. Batik ini unsur aja deh. Itu nggak perlu. Tapi paling tidak, betul, betul. Jadi paling tidak kamu mengerti apa yang kamu pakai. Karena kalau kamu mengerti apa yang kamu pakai,
orang yang bertanya itu akan berpikir, oh sampean ki ngerti loh, batik ini artinya pinter juga ya, begitu. Nah itu Dan, sih kira-kira gitu. dan disitulah nilai lebihnya sebenarnya ketika berbatik ya. Betul. Edukasi itu jalan begitu. Betul, betul. Maksud Betul. saya, teman apakah juga mempengaruhi Mas? Enggak ya. Jadi setiap orang punya preferensi dan selera secara subjektif sendiri-sendiri, mandiri ya. Maksudnya Ya. tidak digiring oleh selera bersama gitu. Selera publik. Kelompok. Enggak. Iya. Ya, enggak. Okay. Itu yang saya perhatikan begitu. Jadi justru yang datang itu memang beragam gitu. Jadi ada yang tidak tahu, ada yang sudah tahu, ada yang setengah tahu dan lain-lain begitu. Jadi tidak pernah ada yang maksudnya digiring bahwa oke ya, ini kalian semua ya satu grup ini, yang grup ini semua nih begini. Enggak. Dan dengan begitu malah kita kan bisa melihat kan sewaktu misalnya saya lagi membawakan diskusi begitu. Itu kan ada yang antusias, ada yang diem aja, ada yang itu kelihatan sekali gitu. Nah, yang antusias biasanya yang nggak tahu tuh gitu, pengen tahu gitu. Tapi kalau yang udah diem aja atau udah meremelek begitu, artinya udah biasa lah begitu kan ceritanya. Nah, tapi kan ya balik lagi, ini kan beragam. Kita kan memberikan edukasi ke siapa aja, tapi tidak pernah ada maksudnya satu kelompok yang memang digiring untuk ini loh dari grup ini loh, atau ini loh dari grup ini, itu tidak ada begitu. Selama ini yang kita lihat begitu, yang kita analisa ya. Begitu. Kalau Mas Dev as a persona nih ya, saya tanya ya, bukan dalam rangka membawa kawan-kawan untuk mengedukasikan kawan. Kalau Mas Dev secara personal mengkoleksi memang lebih ke batik peranakan Tionghoa ya Mas ya, maksudnya lebih ke artisnya koleksi lebih ke tiga negeri, kemudian macam-macam yang di pesisiran gitu daripada keraton atau gimana? Pengen tahu ini saya. Aduh Mbak, kalau ditanya koleksi saya, yang Pakeman juga saya koleksi. Oke. Tapi koleksinya Mas Dev banyak banget. jadi semua ya. Batik tahu Mas Dev gitu. Berarti artinya pernah dibelanjain gitu. Pernah diborongin gitu. Jadi satu hal itu saya memang suka batik ya habis sudah kepincut batik gimana ya. Jadi kalau ngelihat batik, mau itu batik dari Solo, mau batik dari manapun, mau lama, mau baru, begitu lihat langsung mata udah, hah apa itu? Udah begitu. Jadi udah nyekel duluan. Kadang-kadang malah rebut-rebutan nih kalau bisa belanja sama temen gitu ya. Jadi makanya kalau saya lihat udah, itu bagus, udah saya ambil dulu daripada nanti diambil dia. Nah seperti itu. Jadi apa ya, ada antusiasnya tersendiri begitu kalau misalnya dengan batik. Nah, koleksi saya memang ya ada Solo, ada Jogja, ada ya di mana aja Mbak, sebut aja ada Mbak itu. Baik. Jadi nggak terbatas pesisiran ya Mas ya, keraton, tidak. Apa segala macam pedalaman. Ya. Siap. Ya, dan itu tidak. Tadi seperti tips yang disampaikan Mas Dev, sama pun Mas Dev ketika ingin belanja sebuah batik, nomor satu pandangan pertama adalah selera kepada warna, baru kemudian di detail yang dijembreng gitu, bisa tahu butuh waktu untuk mengkurasi. Baik, ya. Aduh saya nggak tega Mas Dev, kalau udah di depan saya ini pasti kita udah ngopi ngecek dulu. Saya masih banyak. Iya Mbak, dinanti sekali. Rasanya cukup, saya udah nggak tega, kasihan ini udah berbaik hati banget gitu. Belum apa 2 sesi. Jadi kawan-kawan, sorry banget saya harus akhiri. Sebelum saya tutup, kita coba dengerin satu lagi Mas Dev, closing statement. Jadi mungkin semacam pesan, semacam prakata yang namanya pesan dari Mas Dev, gimana nih enaknya selama pandemi ini buat para pembatik maupun kawan-kawan yang memilih atau mengkoleksi batik. Monggo Mas Dev. Ya. Silakan. Ya, bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan acara sore hari ini, pesan saya adalah tetap cintai batik, jangan pernah tinggalkan wastra kita, terus bermain dengan wastra kita, apapun itu. Anda bisa melihat di Kuklik, kalau misalnya Anda mau melihat-lihat kain, kalau misalnya tidak ada kesempatan untuk pergi keluar atau lain sebagainya, itu mudah sekali. Nah,
Tapi yang terpenting adalah dengan kita belanja batik, kita menghidupi para UKM tersebut. Karena UKM tersebut saat ini terus terang sangat terdampak sekali dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Jadi sumbangsih kita, yaitu dengan cara membeli batik itu adalah salah satu cara menghidupkan mereka. Saya rasa itu yang paling penting, Mbak. Nah, di era pandemi ini udah pasti nomor satu adalah kita jaga kesehatan supaya kita bisa berlanjut Supaya begitu. bisa belanja. Supaya bisa belanja. Mungkin itu pesan singkat saya itu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Mas Dev Chua. Sama-sama, Terima kasih Mbak. banyak teman-teman yang masih sabar 2 sesi ikut gabung ngobrol kita live Instagram Batik sore ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Semoga obrolan kita tadi membawa manfaat buat kawan-kawan. Semoga berguna. Ya, yang tidak lupa, Pak Fadoli dari Kudus nih rumah batikku. Selamat sore Pak Fadoli. Aduh saya udah mau selesai Pak Fadoli, nanti apa meresani itu aja Pak, apa rekamannya aja gitu. Saya akan posting. Jadi semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Kita tetap bergerak, kita tetap berpikir mencari apa ide-ide seputar batik. Tapi solusi terbaik ya. Betul, seperti intinya seperti yang Mas Dev sampaikan, nomor satu ya tetap belanja batik gitu. Walau bagaimanapun ya kuncinya itu. Cuman belanja batik seperti apa kita masih akan tetap diskusi dan cari cara gitu. Terima kasih semuanya. Oh ya jangan lupa kita punya kontes Twibbon 17 Agustus ini H-1. Besok jam 12 malam itu apa deadline-nya Mas Dev. Thank you Mas Dev juga udah pasang Twibbonnya. Silakan kawan-kawan semua karena saya akan mengumumkannya tepat di tanggal 17 Agustus nanti. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Selamat sore Mas Dev. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Untuk teman-teman lain juga. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.